جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. Baik, ini saja agar tidak banyak membuang waktu. Silakan konfirmasi apabila suara saya tidak kedengaran ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 8 bulan 12 tahun 2024, jam 8:11, kita sudah melewati 10 menit dari jam 8. Kita akan mulai pertemuan keempat ya, pertemuan keempat dari 7 kali pertemuan. Saya berpikir kemarin hari Jumat juga ada jadwal, tapi karena tidak ada informasi, maka ini adalah pertemuan keempat. Saya berharap ya hari ini adalah pertemuan kelima ya. Baik, Eh, saya aktif dengan dua device karena yang satu untuk monitor ya. Jadi kalau kelihatan nama saya dua, di situ satu untuk monitor bagi saya apabila sudah kelihatan atau belum dan suaranya juga. Di pertemuan keempat ini materi kita adalah, oh maaf saya buka dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Di pertemuan keempat ini materi kita adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, khususnya melalui aplikasi research ya, atau information literacy and computerized information resource. Mungkin ini agak sedikit berbeda karena ini berhubungan dengan literasi atau research atau sedikit banyaknya berhubungan dengan data atau informasi yang sifatnya penelitian gitu. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dengan fokus pada riset ya. Nah, ini saya tidak buatkan PowerPoint-nya kemarin, belum sempat saya pindahkan ke PowerPoint. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana seorang dokter membuat keputusan medis yang tepat? Ya? Atau bagaimana seorang peneliti kesehatan menemukan solusi inovatif untuk suatu penyakit? Ya, semua itu tidak lepas dari kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan informasi secara efektif. Dengan seperti apa? Dengan literasi informasi, yakni kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi adalah kunci dari proses tersebut. Jadi kalau seorang tenaga kesehatan atau seorang bidan, dokter, tidak punya literatur-literatur, tidak membaca literatur-literatur, tidak pernah mengikuti kajian ilmiah, sangat sedikit sekali pemahaman tentang perkembangan teknologi atau perkembangan bidang kesehatan. Ini bisa tertinggal. Nah, selain itu teknologi informasi ya pada saat ini telah menghadirkan berbagai sumber daya berbasis komputer seperti database medis. Ya, nanti ada aplikasinya, kemudian aplikasi penelitian, ada juga aplikasinya, dan perangkat analisis data, ya, ada tools-toolsnya juga. Namun kita tidak akan mendalam di dalam menganalisis toolnya itu, karena butuh waktu yang sangat panjang, dan itu biasanya dilakukan di pelatihan-pelatihan. Ya. Ya. Nah, untuk analisis dan data maupun aplikasi ini yang adalah gunanya untuk mempercepat ya, dan mempermudah pekerjaan di dunia kesehatan. Kalau selama ini kita mungkin melakukannya dengan secara konvensional atau manual, berdiskusi, melihat berbagai macam literatur ya. Nah, dengan aplikasi ini kita langsung bisa dalam waktu singkat kita bisa mencari apa referensi dari solusi sebuah penyakit. Nah, PubMed ya. PubMed mungkin sudah pernah lihat untuk riset medis, ya. Kemudian ada Mendeley, ini untuk mengumpulkan referensi, manajemen referensi.
Mungkin nanti bisa menggunakan Mendeley ketika tugas akhirnya. Dan kemudian sistem pendukung keputusan klinis berbasis AI. Ya. Kita dapat melihat bagaimana teknologi, ya, teknologi adalah menjadi benar-benar tulang punggung dari transformasi di bidang ini. Gitu. Nah, namun pemanfaatan teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Ya, karena tiap beberapa waktu teknologi akan berkembang terus. Dia akan bertambah fitur, akan bertambah komponen, atau bertambah kategori, macam-macam. Nah, mulai dari keterbatasan akses di beberapa daerah, isu keamanan data juga mempengaruhi, hingga kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan tenaga medis. Jadi artinya tenaga medis ini baik di bidang keperawatan maupun kesehatan harus selalu upgrade, ya, tentang ilmu-ilmu baru. Biasanya di lembaga masing-masing itu ada informasi dan perlu kita secara mandiri untuk mencari informasi itu sehingga kita tidak setidak-tidaknya informasi itu kita tidak ketinggalan informasi. Oleh karena itu dalam perkuliahan ini kita tidak hanya akan memahami manfaat dan aplikasinya, tapi juga membahas bagaimana mengatasi kendala yang ada. Nanti ada beberapa contoh ya, karena kita tidak sampai menggunakan aplikasinya, nanti akan dilihat beberapa contoh. Ini harapan saya telah mengikuti plan ini, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi informasi tidak hanya mendukung, tapi juga mengubah cara kita melihat dan menangani tantangan di dunia kesehatan. Ya, baik. Untuk pertama, manfaat dari teknologi ini adalah apa itu informasi literasi dan computerized information research. Kita tahu juga pemahamannya adalah informasi literasi itu adalah sebuah kemampuan, ya, untuk mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam konteks kesehatan, ini membantu tenaga medis dan peneliti mengakses data yang valid dan relevan. Makanya kita menggunakan aplikasi. Ya. Kemudian, computerized information research adalah sumber daya yang berbasis komputer yang mencakup database medis. Ya. Kemudian ada jurnal elektronik, ada pula aplikasi penelitian, dan platform berbasis web yang menyediakan akses ke literatur medis dan data kesehatan. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah manfaat penggunaan aplikasi research dalam bidang kesehatan. Ya. Aplikasi research ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, yaitu mempermudah akses ke jurnal ilmiah, protokol klinis, dan panduan praktik berbasis bukti. Ya. Contohnya itu ada PubMed, ya, Cochrane Library, dan UpToDate. Ya. Ini berbasis web ya. Nanti kita akan buka, coba kalau ada waktu nanti kita buka atau kita simpulkan aja reviewnya ya. Kemudian peningkatan kecepatan ya, manfaat penggunaan aplikasi research di dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan kecepatan dan akurasi penelitian. Nanti di dalam penelitian bisa juga menggunakan AI ya, mendukung analisis data medis secara real time melalui platform berbasis AI, atau contohnya seperti SPSS, versi SPSS yang sekarang berbeda dengan yang dulu ya, atau aplikasi bioinformatika seperti Genius untuk riset genetik. Nanti coba di search ya, dicari Genius itu bentuknya seperti apa. Kalau SPSS mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ya. Kemudian apa manfaat lain ya? Adalah kolaborasi global. Adalah memfasilitasi komunikasi lintas negara. Ya, ini sudah kita bahas juga sebelumnya antara peneliti dan institusi kesehatan. Ya, jadi dokter-dokter atau tenaga-tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan untuk mengakses komunikasi lintas negara, artinya kemampuan-kemampuan apa yang sudah muncul yang baru, sehingga bisa kita ketahui bahwa sedang seperti apa penelitian orang saat ini gitu.
dengan menggunakan contohnya adalah ResearchGate untuk berbagi publikasi dan diskusi akademis. Dan ini mungkin sifatnya tidak umum ya. Artinya bagian-bagian yang mencari ini adalah orang-orang kesehatan atau peneliti-peneliti di bidang kesehatan atau tentang akademis. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan berbasis bukti ya, di mana membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan berdasarkan data dan studi yang relevan. Ya, contohnya adalah CDSS ya, Clinical Decision Support System. Ya, ini saya belum pernah coba lihat ya. Nah, ini salah satu aplikasinya. Kemudian yang kelima adalah efisiensi dalam pendidikan kesehatan. Nah, manfaatnya adalah aplikasi ini digunakan untuk pendidikan kedokteran pelatihan tenaga kesehatan ya. Ini khusus, contohnya adalah PICO ya, Patient Intervention Comparison Outcome. Tools untuk membuat pernyataan penelitian klinis. Nah, ini spesifik di bidang kesehatan. Kemudian ada jenis aplikasi dan sumber data dalam literasi informasi kesehatan ya. Database medis, aplikasi manajemen referensi, aplikasi analisis data dan sistem informasi rumah sakit. Nah, ini hampir sama ya. Ini di yang ketiga ini hampir sama dengan yang di pertama tadi. Cuman ini disampaikan juga bahwa jenis aplikasi dan sumber data dalam literasi informasi kesehatan ini ada ini. Ada database, ya, manajemen referensi, analisis data, dan sistem informasi rumah sakit. Ya, udah kita bahas juga bahwa PubMed, ya, kemudian Cochrane Library, ya, database literatur kesehatan terbesar itu PubMed. Kemudian fokus pada meta analisis dan review sistematis ini saya nggak ngerti ini programnya seperti apa. Kemudian coba nanti kalau diperlukan ya coba dioprak-oprek, dibuka. Ini langsung diketikkan di webnya aja ya, di web. Aplikasi manajemen referensi atau kita buka di Google nanti. EndNote, Zotero dan Mendeley. Ini hampir sama ya. Untuk mengelola referensi citasi, artinya kita dapat jurnal di suatu tempat, suatu web, nanti kita masukkan melalui Mendeley ini, kita kumpulkan dulu di Mendeley atau Zotero atau EndNote. Cuman versinya saya nggak tahu, yang saya pernah pakai adalah Mendeley. Apakah nanti setelah itu ketika kita melakukan membuat sebuah laporan atau eh, proposal atau penelitian, nanti citasinya bisa kita tarik langsung. Aplikasi analisis data SPSS, Tata, dan R untuk analisis statistik dan data kesehatan. Kemudian SIM RS ini adalah harusnya SIM RS ya, SIR sama dia ya. Nah, digunakan untuk mengelola rekam medis elektronik. Mungkin sebagian besar sudah pernah menggunakan ini ya. Ini lebih fokus di rekam medis ya. Nah, materinya di rekam medis. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah tantangan pemanfaatan aplikasi ini adalah aksesibilitas, keterbatasan akses pada database berbayar di negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang itu punya data penelitian yang banyak. Nah, untuk mengaksesnya ada beberapa negara yang menetapkan biaya. Nah, itu masalah. Tapi kalau seandainya ada MOU atau kerjasama dari sebuah institusi, bisa mungkin diakses seperti itu. Kemudian literasi digital, kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk pemanfaatan aplikasi secara maksimal. Saya yakin juga pasti tenaga kesehatan kita ini sebagian besar kurang kesempatan ya untuk mendapatkan pelatihan yang di bidang teknologi. Nah, untuk itu secara mandiri ya dicoba cari-cari informasi. Biasanya juga kalau tidak ada informasi dari institusi, ya diam aja, ya, sekedar pasif ya. Nah, untuk itu ya diharapkan dengan teknologi ini kita tidak bisa, kalau memang itu bidangnya, ya kita coba cari informasi. Untuk itu saya coba menyebutkan atau menyampaikan beberapa materi aplikasinya, sehingga nanti terpancing untuk mengetahui, ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang materi ini. Kemudian, nah berhubungan dengan keamanan data ya, nah, risikonya adalah kebocoran data pasien dan hasil penelitian kita. Gitu ya.
Nah, itu juga harus kita berhati-hati di situ. Kemudian yang kelima adalah strategi peningkatan pemanfaatan. Ya. Strategi peningkatan dan pemanfaatan ini dengan melalui pelatihan yang intensif. Pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang penggunaan aplikasi dan database. Kemudian seperti aplikasi yang kemarin saya nggak lihat ya, aplikasi tentang COVID, pasti ada datanya, database-nya sangat besar sekali ya. Seluruh Indonesia sudah disuntik eh, apa namanya anti COVID. Berarti sudah terdaftar datanya dan seluruh tenaga penduduk Indonesia minimal ya sudah terdata bahwa sakitnya apa. Kemudian, karena ditanyakan di situ. Jadi sebenarnya aliansi datanya itu tujuannya adalah memaksa kita untuk eh, memberikan data kita, baik data pribadi maupun data kesehatan kita, baik kondisi secara umum, kondisi secara khusus. Ya, tidak langsung data ini sedang proses dan pengolahan ya saya yakin seperti itu. Secara teknologinya, secara IT-nya, data ini sangat besar dan akan diolah menjadi seperti apa. Nah, untuk resiko kebocoran data dan hasil dan ini adalah kaitannya dengan penelitian seperti itu ya. Tidak ada mungkin data ini hanya disimpan begitu saja, tidak mungkin. Data ini sudah apa namanya terorganisir sehingga data-data COVID yang kemarin itu saya yakin itu sedang diolah ya, sedang digunakan, sedang dimanipulasi sehingga data itu bisa berguna untuk sesuatu hal yang kita walau alam nggak tahu tujuannya apa. Walaupun tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan awam juga ya. Artinya kenapa awam? Ya nggak ngerti tentang teknologi yang akan sekarang yang akan apa namanya mengeluarkan apa itu yang sudah didapat dari hasil-hasil risetnya. Nah, kan semuanya sebenarnya ada hubungannya dengan riset ya. Yang efek dari COVID itu sebagian kecilnya yaitu karena memang sudah usianya, sudah waktunya, ya sakitnya sudah waktunya, eh, kebetulan lagi demam, meninggalnya saat itu karena apa, ya nggak jelas ya. Nah, untuk itu penggunaan aplikasi seperti ini menjadi bagian integral dalam meningkatkan kualitas riset, ya, dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, mendukung transformasi digital di bidang medis. Banyak positifnya dan tetapi ada juga negatifnya. Karena positif dan negatif itu tidak akan pernah terpisahkan begitu. Nah, berikut adalah pembahasan lebih mendalam sedikit saja ya mengenai pemanfaatan itu. Kita akan mengulang sedikit yang di atas, tapi kita akan menjabarkan sedikit berbentuk definisinya. Ya, pentingnya informasi literasi di bidang kesehatan itu adalah, sementara informasi literasi adalah kemampuan individu untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Itu menggunakan teknologi. Apa relevansinya dalam kesehatan? Adalah membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan berbasis data dan bukti ilmiah. Ya, kalau tidak ada bukti ilmiah, tidak ada pernah dilakukan penelitian oleh orang lain, mungkin tidak ada petunjuk ya. Nah, kemudian adalah mendukung peneliti untuk mengembangkan inovasi dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Ya, karena kalau sudah pernah diteliti, sudah pernah dilakukan dan hasilnya ada, nah, maka ini bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, peran computerized information research dalam kesehatan ini adalah sumber daya informasi berbasis komputer, ya, berbagai aktivitas untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk adalah penyimpanan data, ya, oleh rekam medis elektronik, kemudian pencarian informasi, akses cepat, ya. Kalau saya lihat dokter-dokter itu ketika menemukan suatu masalah dengan bidang kesehatan yang baru, kalau tidak update langsung ke jurnal atau ke penelitian-penelitian terbaru, dia tidak akan menemukan jawabannya. Karena saya yakin dokter-dokter itu ada sebagian yang agak gengsi tanya-tanya ya. Agak gengsi tanya-tanya dia coba-coba lah.
Kasarnya seperti itu. Bukan berarti semuanya. Artinya untuk pertemuan kali ini misalnya dokter itu belum mendapatkan jawabannya. Apa ini penyakitnya? Nanti dia akan bekerja keras untuk mencari informasi itu. Walaupun ada sebagian dokter yang bisa tanya-tanya ya, tanya sama senior atau tanya sama sejawat sehingga bisa menemukan analisis dari sebuah penyakit, hasil analisis dari sebuah penyakit. Nah, hal-hal seperti ini bisa juga dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi nggak dokter aja, cuman dokter mungkin ilmunya lebih dalam lagi, lebih spesifik dan spesialis. Kita secara umum bisa menganalisis dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, peran computerized atau IT adalah untuk manajemen informasi, aplikasi berbasis cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara aman. Ya, contohnya Google Health, ya, Microsoft Cloud of Healthcare. Ya, silakan nanti dicoba aplikasi berbasis cloud yang menyimpan dan mengelola data secara aman. Cuman ini adalah, saya yakin ini adalah kita harus masuk menggunakan login, ya. Tidak sembarangan aja untuk mengakses data ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi teknologi untuk riset di bidang kesehatan. Nah, ini PubMed lagi ya. PubMed itu ya, adalah sebuah database online yang dikelola oleh National Center of Biotechnology Informasi atau NCBI di bawah National Library of Medicine yang merupakan bagian dari National Institute of the Health di Amerika Serikat posisinya. Kemudian PubMed ini menyediakan akses ke literatur ilmiah di bidang kedokteran, biologi, bioteknologi, kesehatan masyarakat, dan ilmu terkait lainnya. Fungsi dari PubMed ini adalah mencari literatur ilmiah, ya, memuat referensi dari jurnal-jurnal ilmiah di bidang medis dan biologi, termasuk artikel yang telah melalui proses peer review. Jadi web PubMed ini dibuka, mungkin kita harus login, bisa jadi berbayar ya, karena saya tidak menggunakan PubMed, jadi saya artinya tidak ada akses untuk masuk ke sana. Mungkin bisa digunakan nanti untuk penelitian terakhirnya. Akses PubMed ini juga sebagai akses ke artikel full text seperti di apa namanya Google Scholar ya, seperti itu ya. Yang lain-lain seperti itu. Kemudian dengan dicari di Scopus ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk kesehatan PubMed. Nah, PubMed juga informasi berbasis penelitian. PubMed sering digunakan untuk penelitian kedokteran dan mahasiswa. Ini untuk mencari bukti berbasis penelitian dalam mengambil keputusan klinis. Coba buka PubMed. Ya, tampilannya seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini tampilan PubMed. Ya, ini ya. Ini bisa kelihatan di sini misalnya kita mencari apa ya. Seperti itu. Saya nggak tahu judul apa yang perlu dicari ya. Bisa digunakan dari sini, kita perlu login ya. Silakan nanti mencoba sehingga mendapatkan beberapa jurnal atau artikel di sini mungkin yang bisa membantu kita di dalam penelitian tugas akhirnya nanti. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sudah ada namanya Scopus ya. Ini PubMed khusus kesehatan. Kalau Scopus ini akademis banyak sekali di dalamnya, termasuk kesehatan ya, multidisiplin dengan cakupan luas ya. Kemudian ada namanya CINAHL atau Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Ini khusus kesehatan, keperawatan, dan profesi kesehatan terkait. Ini bisa juga di bidangnya. Aplikasi manajemen penelitian. Nah, ini manajemen penelitian. Kalau tadi kan
penelitiannya, database-nya, ini manajemen, ya sudah disebutkan di atas ya. Kemudian untuk statistiknya ini ada bioinformatic tools, nanti bisa saya share ya. Oh ya, nanti untuk seluruh materi PPT dan apa namanya bahan-bahannya akan saya bagikan di pertemuan terakhir. Saya akan bagikan hanya video-video rekaman saja dulu. Nanti silakan dikerjakan quiz-quiznya itu dengan menonton video ini. Ya, kenapa saya tidak bagikan? Ya, saya pengennya ada sebagian besar dari kita mungkin tidak hadir. Ya, silakan ditonton. Silakan ditonton lagi video Zoom-nya untuk menjawab quiz-quiznya. Kemudian ada keempat, manfaat aplikasi ini bagi bidang kesehatan. Efisiensi dalam penelitian, peningkatan keakuratan diagnostik, kolaborasi antar profesi. Jadi ini penting juga ada antar kolaborasi, ya. Nah, diagnosa kita harus akurat, ya. Kemudian memudahkan dalam penelitian. Dan yang kelima adalah implementasi literasi informasi di layanan kesehatan adalah pendidikan tenaga kesehatan, integrasi literasi informasi dalam kurikulum pendidikan kesehatan, ya, kurikulumnya dimasukkan. Pelatihan aplikasi berbasis teknologi untuk mahasiswa dan profesional kesehatan, ya. Yang belum ada ya ini ya, karena aplikasi-aplikasi itu biasanya akan tergantung penggunaannya di dunia kesehatan, di klinik, di eh, puskesmas, di rumah sakit, ya itu berbeda-beda. Kemudian sistem pendukung keputusan klinis di CDSS yang tadi ya, adalah gunanya mengkombinasi literasi informasi dan AI untuk membantu dokter dalam diagnosis secara perawatan. AI itu bisa jadi menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga bisa mendiagnosis apa jenis penyakitnya. Kemudian ada peran dalam edukasi publik. Aplikasi informasi kesehatan seperti Medscape ada lagi nih. Kemudian Healthline memberikan edukasi berbasis bukti kepada masyarakat. Kita coba Medscape itu apa? Ada Healthline ya. Lama. Oh, kalau headline itu informasi berupa web ya, web informasi. Nanti silakan dicoba buka Medscape atau headline itu seperti apa. Ini hanya web informasi ya. Aplikasi informasi kesehatan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6 tantangan penggunaan aplikasi ini, kendala teknologi ini. Kurangnya infrastruktur di daerah terpencil. Nggak usah daerah terpencil ya. Di daerah kita saja mungkin teknologinya kurang. Yang ada cuman komputer aja gitu ya. Tidak ada teknologi yang lain yang mendukung ya. Semacam teknologi-teknologi kecil yang harus dilengkapi seperti itu ya. Keamanan data sudah dibahas juga tadi, karena kita menyimpan data itu nanti, jadi teknologi yang kita ada gunakan itu datanya itu tidak di situ, datanya itu terhubung dengan cloud ya, atau penyimpanan yang terpusat. Kemudian nomor 3 adalah literasi digital, kesenjangan kemampuan penggunaan teknologi di kalangan tenaga kesehatan ya. Nah ini perlu disamakan ya dengan menggunakan literasi digital. Pengetahuannya seperti itu. Kemudian ada strategi peningkatan pemanfaatan aplikasi. Di sini kita menggunakan mitra dengan penyedia teknologi. Nah, seperti itu kalau institusinya tidak cepat, bisa ya ketinggalan ya kalau tidak ada menggunakan mitra. Karena kadang-kadang alat itu mahal. Kalau ada mitra MOU kita bisa pakai dulu baru mungkin administrasinya atau bagaimana sehingga teknologi yang kita gunakan terbarukan ya. Kemudian pelatihan berkelanjutan, ada workshop rutin untuk meningkatkan literasi informasi, ada kemampuan teknologi tenaga medis, mungkin ini sudah ada dilakukan.
Tapi untuk pelatihan yang pentingnya. Kemudian regulasi dan standar keamanan, mengembangkan kebijakan nasional itu tugasnya pemerintah terkait penggunaan aplikasi dan pelindungan data kesehatan. Nah, dari itu kesimpulan materi ini di era digital, teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam transformasi layanan kesehatan, terutama melalui penerapan literasi informasi dan pemanfaatan sumber daya informasi berbasis komputer. Literasi informasi dalam bidang kesehatan tidak hanya membantu tenaga medis mengenali kebutuhan informasi, tapi juga memungkinkan mereka untuk mencari dan mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Jadi pekerjaan kita di dunia kesehatan itu bukan administrasi saja, ya. Mengembangkan pengetahuan kita karena yang akan kita hadapi penyakit itu atau masalah itu akan berkembang juga, ya. Jadi kita harus mengembangkan diri, termasuk kuliah. Kemudian selain dari kuliah itu kita harus mencari informasi-informasi terbaru. Nah, hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan berorientasi pada bukti ilmiah. Sementara itu, sumber daya informasi berbasis komputer seperti database medis, aplikasi manajemen penelitian, dan perangkat analisis data statistik telah memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kecepatan riset kesehatan. Jadi teknologi itu secara tidak langsung sudah bisa berbarengan dengan kemampuan kita kalau kita punya kemampuan untuk meriset, ya. Seperti itu. Aplikasi seperti PubMed, Cochrane Library, dan Mendeley memungkinkan tenaga kesehatan, ya, seperti kita misalnya, ya, dan peneliti mengakses literatur ilmiah dan mengelola data penelitian dengan mudah. Di sisi lain, perangkat analitik seperti SPSS atau RStudio memfasilitasi analisis data kompleks untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan. Selain mendukung penelitian, teknologi ini juga memperkuat layanan kesehatan melalui sistem pendukung keputusan klinis. Nah, dengan kombinasi antara literasi informasi dan kecerdasan buatan, ya, CDSS membantu tenaga medis dalam mendiagnosis dan merencanakan perawatan pasien secara lebih presisi. Ya, seperti sekarang sudah ada zaman suntik yang tidak langsung, tidak jarumnya yang di situ kan, tembak aja tek udah bisa masuk, atau seperti apa seperti, ya, lebih canggih lagi gitu. Tidak hanya itu, teknologi ini berperan dalam meningkatkan edukasi publik. Jadi masyarakat pun bisa mengaksesnya dan bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru dengan menyediakan aplikasi kesehatan berbasis bukti yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, namun penerapan teknologi ini juga menghadapi tantangan, ya, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Jangankan terpencil, di sini juga terbatas. Ancaman terhadap keamanan data itu sekarang semakin marak, digunakan untuk kebutuhan sendiri, ya. Data itu diretas, data itu diacak-acak, tapi tujuannya adalah mungkin untuk kebutuhan tertentu dari diri pribadi. Kemudian rendahnya literasi digital. Nah, ini di kalangan tenaga kesehatan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, strategi seperti pelatihan intensif, kemitraan dengan penyedia teknologi, dan pengembangan regulasi keamanan data sangat penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini secara maksimal. Ya, kalau tidak ada pelatihan, tidak ada literasi, ya, tidak sinkron nanti. Teknologi berkembang terus gitu. Dari hari ke hari, bulan ke minggu, bulan ke bulan, dia akan berbeda. Secara keseluruhan, literasi informasi dan sumber daya berbasis komputer memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, memperkuat kolaborasi lintas sektor, teknologi ini akan terus menjadi fondasi bagi transformasi sistem kesehatan modern yang lebih baik dan berkelanjutan. Ya, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Yang hadir saat ini adalah
sekitar 6 orang ya. Karena saya ada 2 di sini. Ya, sebentar saya coba absensi dulu. Baik, demikian materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan keempat. Kita lanjutkan nanti di pertemuan ke-5, 6, 7. Ya, nanti kita sambung dengan materi-materi yang lain. Dan setelah ini saya akan bagikan video ini, rekaman ini di grup dan juga quiz untuk hari ini. Silakan nanti dikerjakan. Ya, waktunya tidak terbatas, yang penting dikerjakan saja. Nah, absensi kehadiran sudah saya rekam ya. Ini ada lagi yang baru masuk. Udah pas. Oke, kalau demikian saya akhiri sesi pertemuan kali ini. Silakan ditunggu informasinya di grup. Kemudian saya harapkan minggu depan atau pertemuan berikutnya adalah untuk 5, 6, dan 7 itu dikonfirmasi. Kalau bisa jangan pas pagi-pagi ya. Konfirmasinya malamnya ya, atau hari sebelumnya. Seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang pagi-pagi saya karena sudah tidak ada informasi, saya bisa bisa ada kegiatan lain gitu. Jadi tertunda lagi. Ya, saya tidak mau menunda. Kalau bisa setiap Jumat, Sabtu, Minggu oke, tapi jadwalnya dia sudah pasti. Gitu. Kalau jadwalnya tidak tahu, saya sudah buat jadwal yang lain, tentu akan tertunda. Nah, akan memakan waktu lagi. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Atas kekurangannya mohon maaf. Untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih.